ada simulasi kalau misalkan dalam kondisi kepadatan yang sedemikian rupa itu semuanya dipastikan bisa tertangani dengan masa tugas Badan Otorita IKN. Sementara pemerintah daerah dari tingkat desa hingga provinsi memiliki masa tugas yang diatur undang-undang. Pemirsa, berkaca dari konflik antara Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam dengan Pemkot Batam, Agung meminta Badan Otorita IKN dan juga Pemda setempat saling berkoordinasi melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing, mulai dari pemindahan hingga pengelolaan daerah IKN. Dalam kesempatan ini, Agung juga mengingatkan bahwa Badan Otorita IKN di sini juga memperhatikan hak-hak atas kepemilikan tanah, baik pengusaha maupun masyarakat umum, agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana kenaikan harga pangan terus terjadi tidak hanya menjelang dan saat bulan Ramadan, namun telah terjadi sejak Desember 2022 lalu. Di sini meski begitu sampai saat ini ketersediaan stok komoditas pangan tetap terjaga, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah harus lebih memperhatikan bagian hulu atau produksi dalam negeri sebagai salah satu upaya penguatan sektor pangan. Ibnu Multazam di sini menyampaikan bahwa selama ini kementerian dan lembaga di sektor pangan lebih berfokus pada sektor hilir. Padahal penguatan hulu sektor dan juga pangan merupakan roh dari Undang-Undang Pangan. Memperkuat bidang hulu ataupun produksi pangan berarti akan berfokus pada kualitas dan kestabilan terkait dengan produksi. Dengan begitu Indonesia tidak terus-menerus terjebak dalam permainan hilir sektor pangan, yaitu di mana pengusaha dan pasar yang berdampak pada kenaikan harga pangan. Menurut Ibnu, kenaikan harga bahan pangan, apalagi mendekati hari besar keagamaan, merupakan hal wajar. Namun pemirsa, kenaikan harga jangan sampai melewati harga batas atas. Berikut kutipan pernyataan anggota Komisi 4 DPR RI, Ibnu Multazam. Kan amanatnya kan kedaulatan pangan, kemandirian pangan itu kan mesti dari hulu kan. Dari bagaimana tanamnya, bagaimana pemupukannya, bagaimana proses pengolahan lahan, benih dan lain sebagainya. Badan-badan yang ada ini rupanya terjebak kepada permainan pangan di hilir. Maka itu akan berpengaruh kepada harga-harga pangan pada akhirnya. Nah, untuk itu ini harus dikembalikan semangat roh undang-undang pangan itu harus dikembalikan lagi untuk dipahami semua stakeholder termasuk pemerintah dan pengusaha-pengusaha di bidang pangan, kementerian dan lain sebagainya, bahwa pangan itu merupakan hak asasi setiap warga negara, setiap orang mulai dari lahir sampai mau meninggal, dan itu hanya bisa diproduksi di hulunya, bukan di hilirnya. Kalau di hilirnya kan cuma impor itu kan nggak akan selesai. Dinas ESDM Provinsi Lampung memprediksi bahwa selama bulan Ramadan di Idul Fitri 1444 Hijriah akan ada kenaikan penggunaan BBM yang mencapai 45%. Anggota Komisi 7 DPR RI menghimbau bahwa Pertamina selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjamin kebutuhan BBM dan gas LPG bagi masyarakat. Willy Yosef mengatakan bahwa penyiapan stok BBM saat bulan Ramadan dan Idul Fitri harus dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan pendistribusian BBM kepada masyarakat harus terjamin aman. Di sisi lain, pemirsa, Pertamina bersama dengan stakeholder lainnya harus melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan kebutuhan BBM dan gas LPG, agar saat menghadapi kendala kebutuhan BBM, masyarakat tidak panik. Pasalnya menjelang Lebaran terjadi lonjakan mobilitas masyarakat yang berdampak pada kenaikan konsumsi BBM. Pemerintah juga diminta melakukan pengawasan terhadap stok dan pendistribusian BBM, terutama saat arus mudik. Di sini Komisi 7 DPR RI pun tentunya juga akan ikut mengawasi kondisi di lapangan. Untuk menjadi hal yang tidak diabaikan, bagaimanapun sosialisasi dan koordinasi itu sangatlah penting. Dari apa yang telah disampaikan bahwa Pertamina maupun PLN wilayah MOR 2 yang ada di Lampung ini mencakup 5 provinsi, bahwa mereka sudah siap. Maka oleh karena itu kami yakini juga bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Di MOR 2 ini atau di Lampung dan 5 provinsi di sekitar sini tentu juga untuk semua
persiapan-persiapan harapan kami juga dilakukan oleh provinsi lain dalam mengantisipasi pendistribusian bahan bakar minyak dan gas. Pemirsa, suasana menjelang perayaan Idul Fitri dirasa merupakan waktu yang memiliki keistimewaan untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar dan sanak saudara. Lebaran dan mudik seperti dua hal yang tidak bisa terpisahkan serta merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya oleh para perantau dan umat muslim. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, meski mudik lebaran sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun banyak sekali permasalahan yang timbul saat mudik lebaran setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah pemudik diprediksi meningkat mencapai 123 juta orang. DPR RI pun mengingatkan Kementerian Perhubungan agar mengantisipasi lonjakan pemudik pada lebaran tahun ini. Serta tidak hanya fokus pada permasalahan kemacetan, tetapi juga terkait dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama mudik. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sudah puluhan tahun kita menyelenggarakan mudik lebaran, namun di setiap tahunnya selalu ada saja permasalahan yang timbul saat mudik lebaran. Perjalanan mudik dengan transportasi udara, laut, dan perkeretaapian relatif tanpa permasalahan yang berarti jika dibandingkan moda transportasi jalan. Tiap mudik lebaran, isu kemacetan dan kecelakaan di jalan raya selalu menjadi hal yang menakutkan. Mudik lebaran tahun 2023 diperkirakan merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah memprediksi jumlah pemudik yang berlalu lalang pada Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah mencapai 123 juta orang. Diprediksi jumlah pengguna roda 4 mencapai 27,3 juta orang atau 22,7% dari total pergerakan. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran yang dimiliki DPR RI,
DPR RI melakukan rapat kerja dengan pemerintah dalam upaya mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat yang akan melaksanakan mudik. DPR RI mendesak pemerintah harus melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi persoalan kemacetan horor serta meminimalisir kecelakaan di jalan raya yang kerap terjadi pada masa arus mudik maupun arus balik Lebaran. Nah, oleh karena itu beberapa kesalahan berulang harusnya tidak boleh terjadi lagi. Misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan angkutan bis gitu ya. Kemudian juga adanya pengalihan arus yang tidak diketahui oleh publik lebih awal sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Demikian juga misalnya karena ada rest area yang tidak memadai tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan. Itu yang menyebabkan kemacetan. Dalam mengurai permasalahan kemacetan dan keselamatan dalam perjalanan mudik yang dilakukan masyarakat harus dibarengi oleh kesiapan infrastruktur penunjang mudik seperti jalan, jembatan, dan kelayakan fasilitas umum baik di terminal, pelabuhan, maupun bandara. Setidaknya 10 hari sebelum Lebaran 2023, pemerintah harus segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang kerap menjadi sumber kemacetan. Ya, sekarang ini adalah perbaikan-perbaikan jalan yang kecil dan proyek-proyek yang sudah besar yang memang kontraknya sudah berjalan ya harus dipercepat. Karena kan tidak mungkin lagi yang baru mau dikontrak baru selesaikan, tidak mungkin. Jadi kontrak yang sudah berjalan atau yang belum terselesaikan itu dipercepat. Nanti yang proses selanjutnya yang sekarang sementara lelang tentu yang setelah Lebaran baru digarap. Karena kalau baru mau digarap, otomatis kan mengganggu juga pengguna jalan yang lain pada saat misalnya ada operasional pekerja di lapangan, seperti itu. Jadi tentu dengan spot-spot yang biasa macet selama ini, atau yang rutin macet setiap tahun, ini menjadi fokus kita agar mereka membenahi lebih awal, menyelesaikan sebelum H-10. Demi kelancaran perjalanan mudik masyarakat pada Lebaran di tahun 2023, DPR RI tidak hanya memastikan kesiapan pemerintah dengan hanya melakukan rapat di Senayan. DPR RI juga melakukan kunjungan kerja langsung ke beberapa provinsi dalam rangka memastikan ketersediaan bahan bakar di setiap terminal bahan bakar minyak atau TBBM. Persoalan mudik Lebaran tidak hanya tentang kemacetan, infrastruktur, dan moda transportasi. Namun bahan bakar minyak bagi para pemudik harus dipastikan dalam kondisi aman. Jadi ini memang yang paling lengkap, jalur darat, jalur laut, karena dari Cilacap dan sebagainya, dari Jawa Timur, kemudian distribusinya begitu. Jadi memang tapi mereka sudah terbiasa, terkoordinasi, sistem sudah jalan dengan apa yang ada selama ini. Hanya memang tentu perlu ada peningkatan karena eskalasi orang mudik itu diperkirakan 20 sampai dengan 27 April. Nah ini yang sudah mereka siapkan dan tapi kan dari tahun ke tahun ini sudah menjadi agenda rutin. Jadi tentu kita optimis bahwa Pertamina khususnya Patraniaga bisa melakukannya. Seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan DPR RI pastinya menginginkan mudik Lebaran di tahun 2023 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kelancaran dan keselamatan mudik harus menjadi prioritas bersama. Untuk itu, koordinasi dan komitmen pemerintah perlu ditingkatkan mengingat mudik Lebaran tak hanya sebatas mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mendongkrak perekonomian di daerah. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mengusulkan pembentukan pansus untuk mengungkap transaksi keuangan mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Hayu. Konsen saya
saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh habis matching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 17, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi janggal di angka 349 triliun di Kementerian Keuangan saat rapat bersama dengan DPR RI. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basri mendorong bahwa dibentuknya pansus atau panitia khusus guna melihat kebenaran dari kasus ini. Selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami Dadi Ramadan bersama anggota Komisi 3 DPR RI. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, pemirsa Komisi 3 DPR RI melakukan pemanggilan terhadap Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan juga Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU, di mana untuk menjelaskan polemik terkait dengan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah, yang dimana jajaran komite yang dipanggil oleh Komisi 3 yaitu diantaranya adalah Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dan juga selaku Ketua Komite TPPU dan juga Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana selaku Sekretaris Komite TPPU. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Taufik Basari dari fraksi Partai Nasdem. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, ini terkait dengan rapat yang telah dilangsungkan Komisi 3 bersama dengan Komite TPPU, Pak. Hal apa, Pak, yang dapat di-highlight dari acara rapat tersebut, Pak? Ya, kemarin kita mendengarkan keterangan dari Pak Mahfud dan Pak Ivan ya sebagai Kepala PPATK terkait dengan isu 349 triliun yang dilontarkan oleh Pak Mahfud. Sedianya kemarin sebenarnya kita juga mengagendakan kehadiran dari Ibu Sri Mulyani, tapi sayangnya yang bersangkutan beliau tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Nah, tentunya ketidakhadiran beliau ini juga mengakibatkan kita tidak mendapatkan satu informasi yang utuh ya terkait dengan apa yang kita ingin gali lebih lanjut. Dan ternyata dalam rapat kemarin ada hal yang cukup menarik ya, bahwa data yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu ternyata berbeda isinya dengan data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada rapat dengan Komisi 11 ya. Bisa saja yang berbeda adalah bagaimana cara membacanya, tapi yang jelas ketika
ada dua data yang ditampilkan yang berbeda, maka itu akan mempengaruhi tindak lanjut dari apa yang kita ingin lakukan terhadap isu 349 triliun ini. Contohnya misalnya kita ingin mendorong ke arah penegakan hukum, kalau datanya berbeda, itu tentu akan berbeda pula arahnya. Mau kita pakai data yang mana? Oleh karena itulah maka penting dalam rapat berikutnya ya untuk kita menyelaraskan data dulu, mana data yang benar, mana yang data yang salah, dan kita akan berangkat untuk tindak lanjut dari data yang mana dan apa yang menyebabkan data itu keliru ya atau data itu berbeda ya, karena kita juga ingin tahu apa yang terjadi di dalam proses pengungkapan 349 ini. Terkait dengan rapat semalam juga, ini kan ada pembahasan terkait dengan pembentukan pansus juga sempat dibahas Pak. Sebetulnya kalau terkait dengan pembentukan pansus Pak, urgensinya seperti apa Pak di pansus? Ya jadi begini, kasus ini kan bermula dari kita mengira bahwa angka 300 triliun yang awalnya disampaikan oleh Prof. Mahfud itu seluruhnya terkait dengan keterlibatan dari oknum-oknum pegawai Kementerian Keuangan. Tapi ternyata setelah kita dengarkan keterangan dari Kepala PPATK dalam rapat di Komisi 3, dan kemudian ada keterangan bahwa tidak lagi 300 triliun yang menjadi 349 triliun, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan di awal, bahwa ada sekian yang juga tidak menyangkut langsung kepada pegawai Kementerian Keuangan. Nah, hal ini yang kemudian menurut kita patut untuk digali ya, apa yang sudah terjadi, kemudian datanya harus kita lihat secara terpilah-pilah ya, terkategorisasi sehingga kita bisa tahu mana yang sudah selesai misalnya, mana yang butuh pendalaman, mana yang sudah cukup bukti untuk kita dorong kepada penegak hukum. Nah, apa yang telah disampaikan dalam beberapa rapat ini ternyata belum tuntas. Kita masih belum bisa mendapatkan satu gambaran utuh, detail dan jelas. Oleh karena itu kita butuh pendalaman lebih lanjut, dan karena kita melihat ada beberapa hal yang penting untuk kita telusuri lebih mendalam lagi, maka kita butuh pansus untuk melakukan itu. Pansus ini kan melibatkan dari beberapa komisi ya, kita bisa bersama-sama antara Komisi 3 dengan Komisi 11 ya untuk menggali angka ini, data ini, termasuk juga melihat apa yang menyebabkan ini terjadi, sistem apa yang harus kita perbaiki, kita reformasi dan sebagainya, dan kemudian apakah ada penegakan hukum yang terhalangi dan seterusnya. Nah, itu yang kita bisa harapkan kita bisa lakukan ketika kita membentuk pansus. Tapi pembentukan pansus ini tentu tergantung dari fraksi-fraksi apakah ada kesepakatan untuk membentuk pansus atau tidak. Berarti nanti Menkyu akan tetap dipanggil Pak oleh Komisi 3 Pak? Ya, dari hasil rapat kemarin terakhir kita menutup rapat dengan menyatakan bahwa kita akan melanjutkan rapat ini juga dengan memanggil Ibu Sri Mulyani untuk juga hadir bersama-sama untuk membahas ini. Apakah bersama dengan Pak Mahfud atau sendiri itu nanti tergantung dari mekanisme yang nanti akan kita agendakan. Tapi yang jelas kita tetap butuh keterangan dari Ibu Sri Mulyani untuk menjelaskan mengapa ada penyampaian data yang berbeda antara yang disampaikan oleh Pak Mahfud dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Kita ingin mengetahui mana data yang benar. Baik. Terima kasih banyak Pak Taufik Basri. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik pemirsa, tadi sudah kita sama-sama saksikan dan juga dengarkan terkait dengan bagaimana rapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Komite TPPU yang juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yang dimana tadi terkait dengan klarifikasi polemik transaksi janggal di Kementerian Keuangan, yang dimana nanti Komisi 3 akan kembali memanggil Kemenko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD selaku ketua dari Komite TPPU, dan juga akan ada Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana dan juga Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk menjelaskan perbedaan rincian angka dari Kepala PPATK, kami Ketua Komite TPPU, dan juga yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada saat rapat bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Dan nantinya juga kita akan sama-sama menyaksikan dan juga menantikan bagaimana jalan rapat antara Komisi 3 dan juga Komite TPPU nantinya. Saya Diri Ramadan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI desak pemerintah segera kirim surprise RUU perampasan aset. Dapat Anda saksikan di sini Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi membantah tuding kepada DPR terkait ketidakseriusan pembahasan RUU tentang perampasan aset tindak pidana. Karena pada kenyataannya DPR RI justru dalam posisi menunggu surat Presiden serta draft naskah akademik RUU tersebut dari pemerintah. Hal ini terus didorong Baidowi kepada pemerintah karena RUU ini masuk ke dalam daftar prolegnas DPR RI 2019-2024 dan tercatat sebagai RUU usulan pemerintah. Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani berpendapat bahwa saat ini, hendaknya pemerintah mulai duduk bersama dengan fraksi-fraksi partai politik di DPR untuk memastikan semua atau mayoritas fraksi menyepakatinya. Namun hingga saat ini belum ada pendekatan yang dilakukan pihak pemerintah kepada fraksi. Jika hal ini dinilai mendesak, alternatif lain juga bisa dilakukan yaitu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komjen Nana Sujana jadi Inspektur Utama DPR RI. Di sini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi di tubuh Polri. Salah satunya Irjen Nana Sujana yang menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan mendapat penugasan baru sebagai perwira tinggi untuk ditugaskan sebagai Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat telegram bernomor 713 tertanggal 27 Maret 2023. Pelantikan tersebut digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sebelum serah terima jabatan atau setijab ini dilakukan upacara kenaikan pangkat.
Dan sebagaimana diketahui dalam struktur organisasi di DPR bahwa Inspektorat Utama berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait DPR RI desak pemerintah segera kirim surpres RUU perampasan aset serta Komjen Nana Sujana jadi Inspektur Utama di DPR RI. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia atas informasi terkait dengan media online. Dan di sini pada hari ini pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.